Hai Sobat Logik. Selamat datang kembali di channel Logika Semesta. Dalam psikologi, membaca pikiran disebut juga mentalising. Ini tentang memahami apa yang dipikirkan orang lain. Ini adalah sesuatu yang kita semua lakukan, kamu bahkan mungkin melakukan ini tanpa menyadarinya. Dan ini hanyalah sebuah cara untuk memahami orang lain dengan lebih baik, terutama jika mereka tidak benar-benar mengatakan apa yang mereka pikirkan. Penting untuk membedakan antara membaca pikiran seseorang dan empati. Saat kita menggunakan istilah empati, kita berbicara tentang apa yang dirasakan orang lain. Tapi membaca pikiran bukan tentang emosi dan lebih banyak tentang pikiran mereka. Petunjuk nonverbal dapat memberitahu kamu banyak hal tentang apa yang sebenarnya dipikirkan seseorang. Berikut 8 trik psikologi untuk membaca pikiran manusia. 1. Apa kata nalurimu? Kamu masuk ke sebuah ruangan dan bertemu seseorang yang baru. Apa yang kamu rasakan tentang orang ini? Cobalah untuk menyelaraskannya dan amati reaksi awal yang kamu alami. Apakah kamu merasa nyaman bersama orang tersebut? Apakah nalurimu memperingatkanmu untuk berhati-hati atau kamu merasa santai berada di dekatnya? Mungkin kamu secara intuitif menyadari niat atau sikap mereka. Dengarkanlah alasan mereka datang. Jika kamu mampu menenangkan pikiran dan menyadari apa yang dikatakan oleh nalurimu, kamu mungkin mendapatkan lebih banyak informasi dari apa yang kamu bayangkan. 2. Bagaimana mereka bergerak? Tubuhmu memberikan banyak petunjuk tentang apa yang kamu pikirkan. Bayangkan kamu sedang mengobrol dengan seorang teman yang menceritakan sebuah kisah kepadamu. Awalnya, kamu tertarik dan kamu mungkin mendekat, memastikan kamu tidak melewatkan apapun. Tapi kemudian dia sampai pada bagian yang sebenarnya tidak kamu nikmati. Kamu mungkin secara fisik mundur. Apakah bahasa tubuhmu terbuka atau tertutup? Lengan atau kaki yang disilangkan mungkin menunjukkan bahwa seseorang sedang menutup diri. Mereka ingin menjaga jarak antara kamu dan mereka. Kamu mungkin juga lebih dekat dengan seseorang yang kamu sukai dan menginginkan jarak yang lebih jauh dari seseorang yang tidak terlalu kamu minati. Amati perubahan apapun dalam perilaku mereka selama percakapan dan apa artinya. Apakah mereka menikmati percakapan pada awalnya, atau kini kamu mengatakan sesuatu yang membuat mereka mundur? 3. Apa yang mata mereka katakan padamu? Mata kita menyampaikan banyak informasi tentang perasaan kita, cara kita memandang dunia, atau apakah kita mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Apakah orang tersebut sering melakukan kontak mata atau memalingkan muka? Apakah mereka melihat ke atas atau ke bawah? Persepsi yang umum adalah bahwa seseorang yang tidak menatap matamu bisa saja berbohong. Namun itu tergantung pada individu tertentu, mereka mungkin bisa saja merasa tidak aman atau malu. Seperti apa ukuran pupilnya? Pupil kita membesar ketika kita tertarik pada seseorang atau dirangsang oleh sesuatu. Namun hal ini juga terjadi dalam kondisi cahaya redup, jadi tidak selalu mudah untuk memastikannya. Dan ketika kita marah atau merasa tersinggung, yang terjadi justru sebaliknya, pupilnya mengecil. Apakah orang tersebut sering menutup matanya saat berbicara denganmu? Dan jika ya, apa maksudnya? Ini bisa jadi merupakan secara tidak sadar untuk mengatakan bahwa mereka memilih untuk tidak bertemu denganmu. Kita lebih banyak berkedip saat merasa kesal atau marah. Kita juga cenderung banyak berkedip saat berbicara dengan seseorang yang kita sukai dan saat memikirkan banyak hal berbeda pada saat bersamaan. Jadi, penting untuk mempertimbangkan konteksnya sebelum membuat asumsi apapun. 4. Apa yang ditunjukkan oleh penampilan dan postur tubuh mereka? Cara seseorang berpakaian memberitahumu sesuatu tentang bagaimana mereka. Apakah mereka ingin tampil ambisius dan cerdas? Apakah mereka ingin menonjol dan diperhatikan oleh semua orang? Apakah mereka mengenakan warna-warna cerah dan pola berani yang tidak mungkin dilewatkan? Atau apakah mereka mencoba untuk tidak terlihat, mencoba untuk berbaur dengan perabotan dan berharap untuk tidak diperhatikan? Atau bagaimana cara mereka membawa diri? Apakah mereka percaya diri atau berusaha tampil lebih kecil dari yang sebenarnya? Jika seseorang sedang merapikan dasi atau rambutnya saat berbicara denganmu, itu mungkin berarti dia benar-benar ingin memberikan kesan yang baik. Mereka ingin kamu melihatnya secara positif. 5. Ekspresi wajah. Ada banyak hal yang bisa dibaca pada ekspresi wajah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wajah memiliki 42 otot, ada pula yang menyebutkan 43.
Namun para peneliti menemukan bahwa hanya ada 4 ekspresi wajah dasar. Ini berarti kamu dapat dengan mudah salah membaca ekspresi seseorang, terutama dalam nuansa yang lebih halus. Namun tetap saja, ada petunjuk dasar tertentu yang harus dibaca. Kerutan, senyuman, seberapa tegang atau rileksnya bibir, semua ini bisa menjadi titik awal, namun lihatlah lebih jauh lagi, seberapa otentik senyuman itu bagimu. Apakah itu nyata, atau hanya penampilan luar saja? Kerutan tidak selalu buruk karena dapat menunjukkan apakah sebuah senyuman itu asli atau tidak. Hal ini karena ketika seseorang memalsukan senyuman, matanya tidak ikut mengerut bersamaan dengan senyumannya. Namun, senyuman yang tulus kemungkinan besar akan menimbulkan kerutan di sekitar mata seseorang. 6. Apa yang ditunjukkan oleh perilaku orang tersebut kepadamu? Kamu dapat mengetahui banyak hal dari perilaku seseorang. Apakah mereka santai atau tenang? Atau apakah mereka marah, gugup, atau sedih? Bagaimana posisi tangan mereka? Jika salah satu tangannya menutupi mulutnya, mungkin dia sebenarnya tidak ingin memberitahumu hal tersebut. Apa artinya jika mereka menggosok dagunya? Apakah wajahnya gatal atau sedang berpikir keras? Jika tangannya hampir menampilkan wajahnya kepadamu, itu bisa menjadi tanda keterbukaan. Membaca perilaku seseorang akan menjadi lebih mudah setelah kamu mengenalnya dan mengetahui bagaimana biasanya dia berperilaku. Saat kamu mengetahui perubahan perilakunya, ini adalah petunjuk tentang apa yang ada dalam pikirannya. Beberapa orang sering merasa cemas, itu adalah bagian dari perilaku normal mereka. Tapi kamu tidak akan mengetahui hal ini saat pertama kali bertemu. Bahkan selama percakapan pertamamu, saat kamu menghabiskan sedikit waktu bersama mereka, hal itu akan menjadi lebih jelas. Saat orang tersebut melakukan sesuatu yang tampak tidak biasa, seperti mencabut rambut atau bulu halus dari pakaiannya, ini disebut gerakan perpindahan. Mereka tidak benar-benar tahu apa yang harus dikatakan kepadamu dan mencari cara untuk menyibukkan diri, meskipun hanya dengan cara hayalan. 7. Media sosial mereka. Media sosial saat ini tidak bisa terlepaskan dari kehidupan kita, karena memudahkan kita untuk mengakses informasi dan berbisnis. Jadi, wajar sekali kalau kepribadian sangat memengaruhi bagaimana cara seseorang menggunakan media sosial. Kamu juga bisa mengetahui pola pikir seseorang melalui media sosial, cobalah melihat akun apa saja yang mereka ikuti untuk mengetahui minatnya. 8. Dengarkan baik-baik kata-kata mereka. Percakapan mendalam bukanlah satu-satunya cara untuk memahami orang lain. Obrolan ringan memberimu kesempatan untuk melihat bagaimana seseorang bertindak normal dan kapan dia dalam keadaan santai. Misalnya, jika seorang teman tampak ceria dan banyak bicara saat kamu mendiskusikan cuaca, namun membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons dan memberikan jawaban yang ambigu saat kamu menanyakan kabar keluarganya, keluarga bisa menjadi topik yang sulit baginya. Ada banyak makna tersembunyi dalam pilihan kata. Apakah orang tersebut berusaha membuat kamu terkesan, suka menyombongkan diri, atau rendah hati? Apakah mereka mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati atau langsung terlibat dalam percakapan, secara impulsif menemukan kata-katanya saat berbicara? Jika ada kesenjangan besar antara kata-kata yang digunakan seseorang dan cara mereka mengucapkan kata-kata tersebut, itulah petunjuknya. Lihatlah apa yang orang tersebut berikan melalui petunjuk nonverbalnya. Ini adalah keterampilan, dan jika kamu ingin menjadi lebih baik dalam hal ini, teruslah berlatih. Tetap berpikiran terbuka, dan ingat, isyarat nonverbal tidak hanya memiliki satu arti. Ingatlah konteksnya. Perilaku yang sama persis dapat memiliki arti berbeda dalam pengaturan berbeda. Jika kamu dapat memverifikasi apa yang kamu lihat, itu lebih baik. Kami akan senang mendengar komentar Anda yang cerdas dan menggugah pikiran di bawah ini. Silahkan suka dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.